Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ada salah satu pencemaran yang tidak bersentuhan secara langsung kepada komponen lingkungan hidup yang biotik dan abiotik yang telah kita pelajari seperti air, tanah, udara, dan makhluk hidup. Ada pencemaran yang seiring peradaban dan seiring masa dia selalu ada, yaitu pencemaran obat dan makanan. Kendati pun makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, tetapi makanan seiring kemajuan juga mengalami pencemaran. Pencemaran yang terjadi pada makanan yang kemudian dimakan oleh manusia akan memberikan dampak kepada manusia itu sendiri. Begitu juga obat. Ya, seiring kemajuan, kalau dahulu misalnya orang suka memakai obat-obat herbal alami yang benar-benar herbal. Artinya dia memakai herbal yang langsung di tanaman, seperti kita mengenal dulu contohnya ada ruku-ruku, ada sirih. Kalau sekarang herbal tapi kan dia diindustrikan juga. Nah, demikianlah sekilas tentang makanan, pencemaran makanan dan obat. Kenapa itu menjadi penting? Karena dampaknya. Jadi suatu pencemaran itu kita lihat dari dampaknya. Begitu dampaknya meluas, jangka panjang, mengakibatkan kematian, nah itu sudah dianggap masalah yang serius. Sebenarnya bahan pangan itu atau bahan makanan itu kan kalau secara alamiah tidak ada yang tercemar. Jadi prinsip pencemaran adalah apabila ada kegiatan manusia yang merubah struktur alamiah. Makanan kalau beras misalnya, beras itu kan setelah dimasak tidak ada tercemar. Tapi kalau dimasukkan sesuatu, misalnya dimasukkan daun pandan berlebihan, maka disebut beras itu tercemar karena fungsinya sudah berbeda. Nah, salah satu pencemaran karena kimia yang disebabkan oleh manusia adalah keinginan manusia untuk menambahkan zat aditif. Zat aditif itu kan zat tambahan. Zat tambahan itu tujuannya ya bermacam-macam, seperti menambahkan rasa yang sedap, membuat bahan itu tahan lama dan sebagainya. Itu yang disebut bahan tambahan. Kemudian keberadaan bahan tambahan itu berpotensi menimbulkan keracunan pada manusia apabila mengkonsumsi pangan itu yang ada bahan aditifnya. Maka keseimbangan unsur-unsur kimia yang ada pada makanan tersebut juga mempengaruhi keseimbangan yang ada pada diri manusia yang memakannya. Marilah kita bahas sedikit tentang apa itu zat-zat tambahan tersebut yang kita sebut zat aditif. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia dari pangan itu kan ada 5 dari makan. Pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga vitamin, mineral, dan air. Hanya itu kebutuhan kita dan itu sudah disediakan di alam dalam berkecukupan. Tapi karena manusia tidak puas dengan itu, lalu manusia menambahkan zat aditif. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja menambah zat aditif tersebut asal memenuhi 4 kriteria. Pertama, aman digunakan. Kedua, jumlahnya sesuai untuk fungsinya. Misalnya dia penambah penyedap yang dicukupkan untuk rasa sedap. Kemudian teknologi itu ramah lingkungan, dan keempat, tidak untuk menipu. Saya pernah mendengar ada pula beras yang dari plastik. Beras dari plastik kan itu contoh penipuan. Zat aditif itu bisa meningkatkan kualitas makanan, tapi apabila berbahaya dan dalam jumlah tertentu, maka dia akan disebut bahan pencemar. Contoh zat aditif, zat tambahan itu kita pelajari lagi. Itu ada satu zat perwarna. Biar makanan itu tampak warnanya bagus, mempesona, maka ditambah zat pewarna. Kalau dulu misalnya yang alami ini kunyit misalnya, atau daun pandan kan hijau, kunyit kuning. Tapi zaman sekarang itu sudah digunakan bahan sintetis, bahan kimia, sehingga warna kuning itu tidak dari kunyit. Dan baru-baru ini ada riset mengatakan itu salah satu penyebab kanker kalau terakumulasi. Kemudian ada
Yang kedua antioksidan. Oksidan ini maksudnya antioksidasi. Artinya dia kalau bahasa bagusnya itu disebut-sebut stabilisator kesegaran, sehingga segar, tak terjadi oksidasi, sehingga daging atau sayur itu segar terus dia. Dia sebenarnya mencegat oksigen untuk tidak masuk, dan kemudian sehingga tidak terjadi degradasi karena adanya oksidasi pada lemak dan minyak. Alamiahnya lemak itu kan dioksidasi, minyak juga, tapi karena ada zat pencegatnya, formalin salah satunya, maka makanan tadi itu segar dia terus. Dan itu yang dimakan. Saya khawatir di perut kita pun dia segar juga kan. Nah, lalu ketiga, penambah rasa asam atau basa. Asam basa ini biasanya ditambah untuk menambah kelezatan makanan. Asam untuk menambahkan rasa asam, dan sebaliknya basa itu mengurangi rasa asam. Rasa asam itu kan tergantung pada jumlah ion pH-nya, ion H dalam pH. Itu yang banyak digunakan itu misalnya asam fosfat. Kemudian kalau pada minuman ada itu bir dan keju, itu digunakan juga untuk menambah rasa, sehingga minuman itu terasa lezat, nikmat. Contoh-contoh asam yang berkembang itu di pasaran sekarang itu ada asam sitrat, asam malat, asam asetat, cuka, kemudian asam laktat, susu. Nah, itu beredar itu. Yang ke berapa lagi? 4, zat aditif itu juga menambah rasa. Seperti saya katakan tadi, dia bisa menambah rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan lain-lain. Yang tergolong pada ester biasanya itu, yang ada juga golongan MSG. MSG itu sebenarnya kan singkatannya monosodium glutamat. Dia meningkatkan rasa sedap. Jadi saraf sedap kita itu di stimulusnya. Saya tidak usah menyebut barang dagangan, tapi itulah kira-kira zat-zat penyedap. Nasi goreng misalnya, kalau nasi putih digoreng kasih cabai sedikit, kasih garam sedikit, kasih bawang, itu kan enak. Tapi manusia tidak puas, ditambah MSG, tambah yang lain. Itu contoh zat penyedap itu misalnya pentil valerat, oktil asetat seperti rasa jeruk kan, butil asetat seperti rasa arbe itu dari Eropa, kemudian pentil asetat penyebab rasa pir dan pisang. Sebenarnya sumber alaminya itu pir dan pisang, tetapi kemudian dibuat orang kimianya pentil asetat namanya. Itulah tentang makanan. Nah, saya menghimbau berhati-hatilah kita dalam memakan makanan yang khususnya terutama yang industri. Kemudian kalaupun kita suka, tapi janganlah jadikan itu sebagai kebiasaan. Biasakanlah makan alami, karena dampak dari makanan tak sehat itu tidak hari ini. Nah, seiring dengan kemajuan zaman kita lihat jumlah usia lanjut itu makin lama makin berkurang. Kalau zaman dahulu usia lanjut masih banyak, orang-orang di umur 60-70 masih ada. Kalau sekarang kan makin lama makin berkurang. Umur 60 sudah banyak yang dirawat di rumah sakit. Itu berhubungan dengan pencemaran makanan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis obat. Obat-obatan juga begitu. Kalau dahulu orang mungkin obat-obatan ini tidak sangat tergantung. Kalau sekarang sedikit sakit kepala orang minum obat. Itu sebenarnya xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh. Artinya benda asing yang masuk ke dalam tubuh akan merusak, terjadi komposisi kimia yang ada dalam tubuh. Struktur alami di dalam tubuh berubah. Nah, itu terjadi juga yang disebut sakit. Sakit pada tubuh manusia itu sebenarnya kan pencemaran. Masuk bahan pencemar ke dalam keseimbangan tubuh, sehingga imun tidak berjalan. Contoh jenis obat itu misalnya pengurang rasa sakit. Rasa sakit itu obat-obatnya seperti aspirin, kan banyak merek dagang, konstan dan lain-lain. Rasa nyeri misalnya. Padahal itu kan sebenarnya bentuk keseimbangan tubuh dalam melawan suatu keadaan infeksi kan. Kemudian ada jenis obat untuk stimulan seperti kafein yang alamiahnya ada pada kopi, coklat, teh. Dalam kopi itu ada kafein, makanya orang-orang yang suka minum kopi ya dia merasa kopi itu ya mempunyai energi ajaib, memotivasi dia, karena sesungguhnya itu adalah zat yang stimulan, merangsang. Lalu ada hormon seperti progesteron. Progesteron itu untuk mengatur kehamilan. Nah, hormon ini pun ada di obat-obatan termasuk narkotika, mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa tenang. Antihistamin, mengurangi respon alergi. Misalnya kita alergi kulit, sedikit berkeringat gatal, lalu kita minum antihistamin.
itu sebenarnya pencemaran. Tapi ya mungkin dalam kadar tertentu, masih dalam rentang keseimbangan, bisa katakanlah bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, yang kemudian ada juga antibiotik. Antibiotik itu sesungguhnya kan mencegah infeksi yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Nah, bakteri yang digunakan untuk jamur yang digunakan untuk menjadi antibiotik itu adalah penisilin. Sedikit tambahan, penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming. Nah, jadi begitulah tentang pencemaran yang ada pada lingkungan kita yang berupa kebutuhan seperti makanan dan obat. Pencemaran tersebut tidak bisa dianggap remeh karena entah mana yang lebih berbahaya daripada pencemaran terhadap udara, tanah, dan air. Sama saja sebenarnya, karena kalau pencemaran obat dan makanan itu berhubungan dan langsung dikonsumsi oleh manusia. Saya kira kalau tentang materi pencemaran obat dan makanan secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan. Silakan tambah literatur, dan saya kira literatur apapun akan tetap garis besarnya seperti itu. Paling Anda bisa menambah contoh-contohnya lebih banyak lagi. Kemudian penemuan-penemuan terbaru apa itu misalnya yang ada dalam pencemaran obat di jenis-jenis obat tertentu ataupun di jenis-jenis makanan tertentu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.